Nikita Mirzani akhirnya angkat bicara terkait komentar pedas dari Mami Eda tentang dirinya sebagai ibu dari Loli. Mami Eda merupakan sosok yang pernah mengasuh Loli sekaligus memberikan tempat tinggal di rumahnya selama Loli di Inggris. Nikita Mirzani menyebut bahwa Mami Eda mengganggu Loli saat menempuh pendidikannya di Inggris. Dalam sebuah wawancara, Nikita menyampaikan tanggapannya dengan nada tenang, sembari menegaskan bahwa dirinya selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk anaknya, meskipun jalan hidup tak selalu mulus. Nikita menyatakan bahwa dirinya tak pernah menelantarkan Laura, bahkan telah memberikan yang terbaik hingga sang anak berusia 16 tahun. Namun, situasi berubah ketika Laura mulai tinggal jauh darinya di Inggris. Saat ditanya soal tuduhan dari Mami Eda, Nikita tak banyak memberi respons. Ia lebih memilih fokus pada pendidikan Laura, yang disebutnya bersekolah di salah satu sekolah terbaik di Inggris. Nikita mengungkapkan bahwa keputusan Laura untuk meninggalkan asrama sempat membuatnya kecewa, namun ia tetap mendukung sang anak. Nikita berharap Laura bisa kembali melanjutkan pendidikannya tanpa terpengaruh oleh orang-orang yang disebutnya makhluk astral di Indonesia. Nikita juga mengaku bahwa sebagai seorang ibu, ia menyesali beberapa kejadian dalam setahun terakhir. Namun, ia tetap optimis bahwa Laura mampu mengejar ketertinggalan, dan dirinya siap menjadi pelindung anaknya hingga kapanpun. Menutup pernyataannya, Nikita memberi pesan tegas bahwa waktu akan menunjukkan siapa yang benar. Ia berharap masalah ini segera selesai dan Laura bisa kembali fokus pada pendidikannya. Dan saya tidak pernah menelantarkan anak ya, karena dari bayi sampai umur 16 tahun disekolahkan dengan baik. Ya mungkin ada miss-nya di 1 tahun ke belakang ini, gitu karena dia kan jauh sekali di UK. Kaniki, soal komentar yang Mami Eda tuh yang bilang katanya Kaniki bukan ibu Saya yang nggak baik. kenal manusia kera, saya nggak mau mengomentari marsupilami. Jadi kalau mau nanya seputaran manusia aja. Kaniki masih bolehin Laura sekolah di luar? Laura sekolah, Laura pasti akan sekolah lagi. Sudah dipersiapkan semua sekolahnya, masih di luar negeri, tapi tidak saya kasih tahu di mana. Ini masih kedokteran aja ya? Insya Allah. Tapi kalau dari Kaniki sendiri menanggapi terkait komentar-komentar yang dari orang kayak Mami Eda gitu gimana sih? Saya Kaniki? nggak kenal keluarga kera Eda itu, jadi saya tidak mau menanggapi karena biar bagaimanapun bahwa permasalahan ini dimulai itu dari manusia kera itu. Harusnya Laura bersekolah dengan baik di asrama. Dia itu sekolah di Taunton. Taunton itu di UK adalah sekolah nomor 2 terbaik, dan itu bukan murah. Sekolah itu mahal sekali. Hanya orang-orang yang berduit yang bisa masuk ke sekolah itu dan yang berotak pintar. Nah, gara-gara dia mendekati anak saya terus, Laura, akhirnya Laura jadinya terpancing, malah kabur dari asrama. Kaniki menyesal nggak sih 1 tahun belakangan itu agak miss dalam Menyesal, ya menyesal tidak menyesal. Ini kan hidup ya. Kita kan nggak pernah tahu ke depannya bakal dapat musibah apa lagi. Jalanin aja lah. Kalau memang ada yang salah, kita betulin. Nanti bakal lebih protektif lagi nggak sih Kak biar LM nggak kenal orang? Iya, Kak Laura sampai tua pun akan saya protek kalau saya masih berumur panjang. Nanti ketika Laura bakal bersekolah lagi kan dari keluar negeri, ada pengawasan khusus atau seperti apa nggak sih? Nggak ada, kan karena sudah dewasa mungkin dia bisa belajar dari masalah yang sekarang. Siapa tahu banyak perubahan, amin, ya kan? Ya karena dia anak satu-satunya perempuan dan Laura banyak sekali cita-citanya yang pengen dia capai. Dia itu anak super pintar. Laura itu IQ tertinggi di sekolahnya dan dia masuk Taunton itu bukan karena bayar. Di UK itu nggak ada sogok-menyogok kayak di Indonesia. Jadi kalau kalian nggak pinter, kalian nggak bisa masuk. Walaupun punya uang bermiliar triliun pun sekalipun nggak bisa masuk situ. Jadi Laura anak yang pinter, anak yang pandai. Sayang sekali kalau dia tidak melanjutkan sekolahnya. Makanya dari sekarang ini aku, Dr. Oki, Bang Fahmi semuanya sibuk cari sekolah yang terbaik di luar negeri supaya tidak terkontaminasi dengan makhluk-makhluk astral di Indonesia. Tapi rencana itu udah diketahui Laura atau? Laura sudah tahu, sekarang dia lagi belajar juga di Rumah Aman. Dia setiap hari baca buku. Dia juga saya kirimin video-video dari orang-orang yang dia bela, ternyata bicaranya seperti itu. Alhamdulillah sedikit demi sedikit ada perubahan yang baik. Laura boleh pacaran lagi nggak sih? Boleh, asal jangan sama Kang Semir dan sejenisnya. Atau mau ada rencana jodohin gitu, ketemuin sama laki-laki yang baik? Pasti ketemu nanti. Tapi biar Laura sekolah dulu karena dia pasti rindu sama sekolah. Kapan rencana Laura pulang
Laura belum tahu pulangnya kapan, kan masih dalam proses. Ini masih dalam proses. Tapi bisa dijenguk nggak sih Kak Niki? Sebagai seorang ibu, pelajaran apa yang didapat dari peristiwa ini? Sebagai seorang ibu, apa pelajaran yang didapat? Iya, banyak sekali ya. Walaupun kita melakukan yang terbaik, pasti ada kurangnya terus di mata anak. Mau memberikan yang terbaik, pasti anak ada yang nggak setuju. Tapi ya resiko menjadi orang tua, apalagi single parent. Ya nikmatin aja. Laura sendiri ada penyesalan? Menyesal pasti, harusnya kan dia bentar lagi kuliah nih. Dan Laura pasti kalau kuliah lulus dari tahun dia pasti bisa dapat kampus-kampus yang ternama di dunia. Itu udah dijamin pasti. Cuma gara-gara si Kang Semir ya kan, dan keluarga Mas Tukilami, akhirnya dia harus menunda pendidikannya, tapi tidak apa-apa. Ya tadi yang balik tadi yang tadi saya kasih tahu, Laura anak yang pintar, pasti dia bisa mengejar pelajaran-pelajaran yang tertinggal. Laura jadi benci sama si Fadil? Dia sadar bahwa kenapa ya kok ama begitu ya gitu kan, pokoknya kurang lebih. Niki, kamu sudah berbesar hati belum dengan kondisi Laura sekarang? Sudah kita harus ikhlas dong, ya kan, waktu kan tidak bisa diputar. Jadi yang sudah terjadi diikhlaskan. Sekarang lagi pengobatan juga supaya jasmani, rohaninya Laura juga sehat. Niki, laporan Rasman sendiri tetap berlangsung. Laporan Rasman Jalan Yang di Polda jalan. Bahkan ini ada temuan baru, kita udah tahu USG-nya di mana. Nikita menambahkan bahwa dirinya akan terus memperjuangkan hak Laura hingga mencapai keadilan yang diharapkan. Nah, hanya itu yang dapat saya informasikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini.